pribadi. Gitu. Itu maksud saya. Jadi bagaimana kita angkat kehidupan doa pribadi kita. Karena begitu berapa lama kita bagi-bagi jam-jam doa pribadi, saya lihat itu sih belum kelihatan buahnya ya. Tetapi sekarang ya puji Tuhan, lalu kita dipakai Tuhan untuk menggempur semua ini, ya kelihatan sedikit perkembangannya ya. Tetapi terus saya percaya semua ini akan berhasil dengan baik. Kita akan bersatu untuk mengguncangkan kerajaan sorga. Amin ya. Saudara, di sini saya katakan, kenapa saya katakan kehidupan doa pribadi itu suatu landasan atau suatu sebagai fondasi ya kehidupan kita, karena inilah doa pribadi ini hubungan kita yang pertama dengan Allah. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu yang membuat kita untuk bisa menjadi satu pribadi-pribadi yang mempunyai kasih, mempunyai damai sejahtera, dan mempunyai kebenaran. Karena itu ini yang harus kita bangun terlebih dahulu, yaitu kehidupan doa pribadi kita. Coba sama-sama kita baca kitab Ratapan ayat bab 3 ayat 22. Cat, coba itunya Cat. Terus next. Tak ada gambarannya dia. Tadi ada. Ada, bisa bacakan kitab Ratapan. Dibuang aja share screen-nya, saya bukain. Ya. Coba. Richard, share screen-nya hilangin, ya. Ratapan berapa? Ratapan 3. Ratapan 3 ya. Coba dibuka share screen tadi. Ratapan 3 berapa? Coba dibuka share screen-nya. Oke. Ya, coba dulu. Bentar. Nggak bisa melihat ya. Sini. Ini bukan? Bukan, tadi yang Ratapan dulu. Coba tadi share screen-nya mana dia? Ini? Enggak. Bukan. Ratapan bahasa Inggrisnya apa ya? Ratapan 3, 22, 23. Iya, betul. Ini? Iya. Ya, tuh. Apa katanya? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap hanya kepada Dia ya. Itulah sebabnya kenapa kita harus berhubungan pribadi dahulu dengan Tuhan, baru kita bisa masuk ke dalam kehidupan kita seterusnya. Coba next itu tadi itunya. Ya, nih. Nih pengertian doa pribadi ya. Doa pribadi itu ya pertemuan kita dengan kebenaran. Kita berdoa pribadi kepada Tuhan, yaitu kita bertemu dengan kebenaran, bukan bertemu dengan siapa-siapa, karena Tuhan adalah kebenaran. Tuhan adalah kasih. Tuhan itu adalah terang. Jadi Tuhan itu yang membawa roh kita menyala-nyala dan kita bisa bergairah. Karena kita setiap hari kita bisa bertemu pribadi, pertemuan dengan kebenaran, bertemu dengan kasih, dan kita di situ bertemu dengan terang. Sehingga di dalam pertemuan kita dengan Tuhan dan nanti kita bertemu dengan sesama, kita akan bisa pertemuan kita dengan sesama itu penuh dengan kasih, dan kita juga bertemu dengan terang karena kita sudah selalu bertemu dengan terang secara pribadi. Ini yang perlu kita bangun dahulu, yaitu pribadi kita pertemuan dengan Tuhan. Ya, kalau kita sih katakan, wah, kita ngerti ya, saya mengasihimu, saya sudah melihat terang Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan, kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi, itu kapan kita bertemu dengan kebenaran? Kapan kita bertemu dengan kasih, saudara?
Nah, inilah sebabnya itu namanya pengertian doa pribadi. Kenapa saya harus katakan doa pribadi itu jauh lebih penting daripada doa-doa yang lainnya. Pribadi kita pagi-pagi kita sudah ketemu dengan Tuhan. Tengah malam kita sudah ketemu dengan Tuhan. Bahkan di mana kita duduk, di mana kita berada, kita bisa berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa orang yang selalu berbicara dengan Tuhan, orang yang selalu pribadi dengan Tuhan, itu di dalam Alkitab dicatat ada cuma 2 orang ya. Ya tentu saudara tahu ada 2 di situ. Artinya dia bisa bergaul dengan Allah. Yaitu siapa? Ada yang tahu? Alkitab mencatat ada 2. Yakub satu. Henok. Ya, pertama itu Henok. Setiap hari dia bergaul dengan Tuhan sehingga dia diangkat dari permukaan bumi dan dia hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua itu Elia. Saudara, Elia itu dia bergaul dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Secara pribadi dia berani berperang melawan Nabi Baal, yaitu semua pribadi dia dengan Tuhan. Karena pribadinya begitu dekat dengan Tuhan, saudara. Dia itu bisa diangkat ke surga. Dialah satu-satunya, tidak ada berita kematian tentang Elia. Yaitu dia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Supaya kita tahu semua satu-satunya orang pertama naik kereta api itu adalah Elia. Saudara, diangkat ke surga. Itulah sebabnya saudara, ini yang sangat pengertian yang luar biasa bagi kita untuk setiap hari bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, karena itu semua di dalam pertemuan kita dengan Tuhan, itulah maka terjadi pengertiannya begini. Doa pribadi itu adalah pertemuan dengan kebenaran, pertemuan dengan kasih, pertemuan dengan terang, dan hasilnya semua itu membawa roh kita menjadi menyala-nyala dan kita hidupnya bergairah. Saudara, beda. Kalau kita lihat orang yang hidup doa pribadinya itu ya kelihatan banget doa pribadinya itu kurang ya. Itu artinya rohnya itu tidak menyala. Sering sekali dia itu letih lesu, lemah, katanya apa? Waduh, aku udah doa, udah ini, tapi pribadi yang sebenarnya berdoa dengan Tuhan itulah yang penting supaya membawa roh kita menjadi menyala-nyala. Karena roh kita menyala-nyala, itulah ada gairah, ada semangat hidup, dan ada penuh dengan tantangan. Next chat. Ya. Nih. Roma 12 ayat 11. Seorang yang punya roh menyala-nyala, itu hidupnya itu pasti begini nih. Yang pertama, dia tuh tahan menghadapi tantangan dan penderitaan. Coba kita perhatikan orang rohnya yang menyala-nyala itu ya beda. Dia itu nggak letih lesu, nggak, walaupun badan sakit, ya kan, sakit penyakit melanda, ada penderitaan. Tetapi kalau roh kita tetap menyala karena hubungan kita dengan Tuhan itu baik, saudara, kita tidak akan mudah putus asa. Kita selalu siap dengan apapun. Dan ada pertumbuhan di dalam rohani kita, saudara. Nah, bilang kemudian ya, ada gairah dalam hidup. Kita bisa menerobos tantangan apapun kita bisa terobos. Saudara, kita nggak takut dengan tantangan. Karena apa? Roh kita menyala-nyala. Karena kita itu setiap hari berhubungan pribadi dengan Allah. Kita percaya Dia adalah kekuatan kita. Saudara, jadi itulah membuat roh kita menyala-nyala, yaitu hidup kita bisa berkemenangan. Saudara, kalau saya lihat ya, saya penyakitnya itu gitu banyak. Udah enggak, kadang-kadang berdiri aja susah. Ya, enggak sanggup. Tetapi tetap itu harga mati bagi saya untuk doa pribadi. Setiap malam orang bilang, kamu itu kok tengah malam juga mau doa. Seperti apa lu? Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau tapi tetap pagi-pagi saya bangun, tubuh saya itu pasti sehat. Saudara, apa? Ada gairah. Itu sebenarnya bukan tubuh saya yang kuat, tapi roh kita. Sehingga kita tidak takut apapun. Setan lah, gangguan roh jahat, apa semua, kita tidak akan takut lagi, saudara. Percaya sama saya. Kalau kita lihat ya orang yang roh yang menyala-nyala ya, saya mau kasih figur yang saya lihat ya. Kita lihat itu kayak Om Ben itu ya. Ya, Om Ben.
Om Ben itu umurnya itu udah berapa ya? Dia tuh itu umurnya sama kita sih jauh. Tetapi kalau kita lihat dia punya suara ya, sejak saya kenal Om Ben tuh sampai sekarang ya, suaranya itu masih tetap sama, masih tetap bergema seperti lantangnya itu seperti itu. Sebenarnya bukan kekuatan dia menurut saya. Itu adalah rohnya yang menyala-nyala yang diakibatkan dari doa pribadinya yang begitu kencang setiap hari. Rohnya menyala-nyala. Dia bisa menghadapi tantangan apapun. Kalau kita bandingkan dengan pewarta yang seumur dengan dia itu ya, itu suaranya itu jauh. Setan, iblis semua dia tangking dalam nama Yesus, semuanya bergema. Itu bukan dia, saudara, itu rohnya yang menyala-nyala, saudara. Itu satu gambaran yang saya lihat. Itu semua terjadi karena apa? Karena hubungan pribadinya dengan Tuhan, doa pribadinya itu yang lebih banyak, lebih kuat. Jadi saudara, saya ingatkan ya, saya juga sudah sejak dahulu pertama saya jadi orang Kristen, saya itu diajarkan kuat itu tentang yang pertama itu doa. Jadi terbiasa sampai sekarang. Seperti itu. Jadi saya juga mengajak saudara untuk pertama untuk kita jadikan fondasi kita di dalam doa-doa kita sekarang yang sudah berjalan dengan baik ini. Mari saya ajak kita membangun fondasi yang kuat dengan doa pribadi kita masing-masing. Saudara, masa-masa ini masa-masa yang sulit. Saya dan teman-teman ini ada membangun doa itu namanya doa ratapan. Kami ada namanya doa ratapan. Setiap malam kami berdoa dari jam 10 itu sampai jam 4 pagi kadang-kadang. Ya, istirahat doa lagi. Ini sudah berjalan selama hampir 1 bulanan. Tetapi tetap kami bergairah. Saudara, karena hubungan tadinya sih memang capek, rasa capek, badan sakit semua ya. Tetapi roh kita itu bergairah terus. Sehingga saya sekarang rasa capek, tadinya saya nggak bisa bawa mobil, sekarang saya bisa nyetir mobil, saudara. Kita menyala-nyala. Kita nyalakan roh kita itu dengan doa pribadi yang setiap hari, jangan putus-putusnya. Ini yang penting. Next. Terus, tolong, ya. Nih, kehidupan doa pribadi akan membawa kita mengenal kasih. Terus kita mempunyai roh yang lemah lembut. Kita akan bisa menjadi orang yang rendah hati dan rela berkorban. Semua ini terjadi ini ya, kalau kita tidak membangun doa pribadi kita dengan Tuhan lebih banyak lagi, ini tak akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Inilah pertama-tama supaya kita, karena setiap malam kita bertemu dengan kasih yang lemah lembut. Jadi besok pagi-pagi juga kita kalau bertemu dengan siapapun, kita akan bisa memiliki roh yang lemah lembut. Karena Tuhan sudah mengembuskan rohnya kepada kita. Kalau Tuhan memiliki roh lemah lembut, tentu ada pada kita roh lemah lembut itu. Dan roh kerendahan hati itu dijalin karena hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Saudara, tanpa ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita hanya berkumpul, kita hanya berseru, kita bilang kita berseru kepada Tuhan. Tetapi habis kita bersatu dan berseru, pribadi kita dengan Tuhan bagaimana? Bagaimana pribadi kita? Jadi yang pertama itu pribadi kita dulu dengan Tuhan. Doa pribadi itu harga mati bagi saya. Doa pribadi itu harga mati. Sakit juga kita harus doa pribadi. Seperti itu. Tidak ada yang namanya istilahnya kita, aduh gua sakit, gua nggak bisa berdoa pribadi. Next. Ya. Doa itu cuma menyangkut 3 hal, saudara. Ya. Yang pertama itu, ini kemarin ya berterima kasih sama Jim Lee. Ya. Jim Lee kemarin sudah begitu pengajarannya itu bagus sekali mengenai menyangkut soal tentang doa pribadi ini. Yaitu pertama tentang waktu, ya kedua penyerahan total, dan ketiga Roh Kudus. Ya, terima kasih kemarin Jim Lee sudah menerangkan begitu bagus dengan luar biasa ya Jim ya. Thank you Jim. Ya. Pertama itu waktu. Keduanya itu kita harus menyerahkan diri secara total, dan ketiga kita harus minta bimbingan Roh Kudus. Ya, terus tolong.
Next. Slide-nya terus. Ya. Waktu, ya. Kalau kita tidak mau menyediakan waktu, ya itu alasan kita itu apa? Karena sibuk. Banyak urusan penting, kita bilang ya. Terus banyak acara, ada janji tamu lah, bisnis dan lain-lainnya itu segalanya ya. Itu kadang-kadang si kita itu bisa meninggalkan doa pribadi kita karena kita tidak mau menyediakan waktu ini. Waktu ini mahal bagi kita, saudara. Mahal sekali. Ya, itu semua tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Bapa dalam doa kalau kita masih mementingkan yang seperti ini. Pribadi-pribadi kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan. Ini sangat penting sekali, yaitu waktu ini yang pertama-tama kita berikan kepada Tuhan. Sering kita bilang, aduh nggak ada waktu ya, mau menyediakan doa, mau doa pribadi. Tidak, kalau untuk doa-doa katanya, waduh undangan doa jam 12 siang apa itu sih nggak masalah ada ya. CFV, saya itu hari ini nggak bisa, ada ini alangan itu nggak masalah. Tetapi doa pribadi harga mati. Harus ada doa pribadi. Seperti itu. Ya hari ini saya bukan marah ya, tapi saya mengajak saudara yang seperti itu gitu. Komitmennya seperti itu ya. Ya, saya juga sih kadang-kadang seperti ya doa-doa jam 12 tapi itu saya tidak mengikuti, tapi saya masih bisa mengikuti secara diam-diam, secara pribadi. Itu harus ada, saudara. Sebagai kita mau dipakai Tuhan menjadi pendoa-pendoa, dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, kita harus hubungannya itu jangan putus dengan Tuhan. Itu harga mati, kita harus menyediakan waktu. Kemudian next. Ya. Mengenai waktu lagi ya. Kalau semua itu waktu itu kita juga sudah kita bisa berikan waktu ya kan kepada Tuhan. Kita harus bisa melatih tubuh kita itu. Kadang-kadang ini ada malas ya, kita bilang tubuh kita sakit ya kan. Kita harus bisa melatih tubuh bertemu dengan Bapa dalam doa. Bangun pagi itu malas, pernah terjadi juga dengan saya ini. Saya doanya malam jam 12. Ya saya doa sampai jam 2, saya tidur. Aturan setiap hari jam 5 itu ya, itu ada orang suara sholat, suara azan, saya harus bangun, saya harus berdoa tuh. Ya kan. Tetapi pada waktu itu saya malas sekali, nggak mau bangun, badan saya rasa sakit gitu ya. Itu gak harga mati, harus bangun dulu sebentar. Ya kalau nggak sambil tiduran juga nggak apa-apa. Harus kita berani melatih tubuh untuk bertemu dengan Bapa dalam doa. Yang kedua, kita harus mendisiplinkan diri. Kalau kita sudah disiplin, sudah terbiasa, itu udah jadi rutinitas bagi kita ya. Itu udah nggak capek lagi, saudara. Udah nggak capek lagi. Orang bilang, aduh Johan kamu itu kok boleh begitu jam 12 malam, dia bilang milih doanya, besok pagi mau doa lagi, siang kadang-kadang berhenti lu doa lagi, gitu. Kayak lu orang apa aja lu katanya. Ya biarin lu mau ngomong apa, terserah lu. Yang penting gua bicara dengan Bapa di surga. Seperti itu. Nah, kita harus bisa mendisiplinkan diri, menundukkan jiwa. Karena kan ada yang katakan roh itu kan penurut ya, daging itu lemah, saudara. Jadi kita harus tertib, bisa menyediakan waktu yang terbaik. Kalau kita baca di 2 Timotius ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 7 bisa dibacain tolong. Itu dia ngomong apa? Halo, ada yang bisa bacain? Tolong saya, Alkitab saya ini. Mereka itu hendak menjadi pengajar Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. 2 Timotius ayat 1 sampai ayat 2 Timotius 1 ayat 7. Itu tadi 1 Timotius. Salah. 2 Timotius 7. 2 Timotius 1. Sebab Allah memberikan kepada kita roh. melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Tuhan sudah memberi kita kan roh, kekuatan, dan ketertiban. Kenapa kita tidak lakukan itu? Tuhan sudah berikan roh ketertiban itu pada kita. Tapi kita sendiri yang nggak mau tertib. Saudara,
Ini firman Tuhan sudah berbicara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu Tuhan sudah kasih loh untuk kita loh, udah kasih. Jangan aku bilang kita nggak ada, kita nggak bisa punya, saya nggak bisa tertib, ya saya ketakutan, saya nggak ada kekuatan, tidak ada. Tuhan sudah kasih, tinggal kamu mau terima atau tidak, itu saja, saudara. Kamu mau terima atau tidak yang dikasih Tuhan itu. Tuhan kasih udah begitu baik loh, dia begitu baik. Saya renungkan ini ya, Tuhan itu begitu baik loh. Dia kasih sama saya itu ya, memberikan kepada saya itu, tau nggak? Bukan roh ketakutan yang dia kasih, bukan. Nih Johan, sebab kamu roh ketakutan gue kasih lu, tetapi dia gini, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di dalam sakit, di dalam apa, kamu dikasih kekuatan sama Tuhan. Roh itu yang dikasih Tuhan untuk kita, saudara. Diberi. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan ketertiban itu untuk bertemu dengan Tuhan? Itu yang saya mau katakan, saudara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini, saudara, jelas-jelas ini dia katakan seperti itu. Ya, Tuhan itu bukan memberi roh ketakutan, tapi yang diberi Tuhan itu membangkitkan kekuatan, saudara. Jadi walaupun kita sakit apa, jangan takut sama sakit penyakit. Jangan takut. Kita punya kekuatan. Tuhan sudah beri kita roh kekuatan. Yang penting kita tertib. Harus tertib, saudara. Next. Ya. Ini, yang ketiga itu penyerahan total. Kita harus bisa menyerahkan roh kita, menyerahkan jiwa, menyerahkan kehendak, menyerahkan perasaan, pikiran, dan tubuh kita secara total. Jangan lagi kita waktu bertemu dengan Tuhan, kita doa pribadi, pikiran kita masih ke mana-mana. Sebab kan Yesus sudah ngomong, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, katanya kan. Ini satu godaan memang besar, saudara. Pada waktu kita berdoa, berbicara dengan Tuhan, kita kepikir tuh yang lain-lain tuh, yang sana sini, yang sana sini. Tapi untuk semua itu, mengalahkan semua itu, saudara, itulah kita bisa kalah sama setan. Kita bisa takut melihat setan, kita bisa takut melihat seperti orang bilang si roh-roh apa, kita bisa takut. Karena apa? Kita tidak bisa menyerahkan jiwa, kehendak, perasaan kita kepada Tuhan secara total. Jadi kadang-kadang kita ada takut, doain orang kelihatan, ada gambaran apa, langsung takut. Jangan takut, serahkan pikiran, semua tubuh kita total kepada Tuhan. Ya, biar dia semuanya, ya roh apapun semua, kita tidak akan pernah takut, saudara. Karena itu kita harus menyadari, saudara, kerinduan hati Tuhan itu untuk bertemu dengan kita jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk bertemu dengan Dia, saudara. Sering kita bilang, waduh, Tuhan, aku rindu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan setiap hari rindu loh. Tuhan itu setiap hari rindu bertemu dengan saya. Karena saya menyadari pada waktu saya bangun kesiangan itu ya, saya dibangunin loh itu sama Tuhan. Saya dibangun sama Tuhan. Kadang-kadang saya kecapean itu, malam itu doa apa ketiduran sampai jam 12. Ketiduran. Tapi Tuhan bangunin saya. Oh iya, saya belum doa. Itu artinya apa? Tuhan mau ketemu saya. Saya sadari Tuhan mau ketemu saya gitu. Cepat-cepat saya harus bangun. Ya, apapun sakit penyakit yang saya alami, saya nggak mau tahu. Ini artinya saya menyadari bahwa kerinduan Tuhan itu ya jauh untuk ketemu dengan saya. Dia mau tanya saya, Johan, kamu bagaimana? Ya, bagaimana? Apa masih sakit itu uratmu? Apa masih sakit apa semua? Bagaimana jantung? Dia masih tanya tuh sama saya, saudara. Ini kita harus percaya, harus dengan iman seperti ini, saudara. Pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang paling pertama, paling penting sekali, saudara. Next, tolong chat. Ini siapa si Lause ya? Yang ini ya. Yang ketiga itu Roh Kudus. Ya.
Di dalam doa kita pribadi kita itu ya, kita setiap hari doa pribadi malam itu kita perlu itu bimbingan Roh Kudus, karena banyak hal yang kita nggak tahu ya, kita mendoain apa gitu, banyak sekali saudara. Tetapi dengan bimbingan Roh Kudus ya, kita, makanya itu penting bagi kita. Puji Tuhan kita semua udah bisa berbahasa roh ya. Nah, pada waktu kita berdoa nggak ada lagi didoakan kita bahasa roh. Jadi Roh Kudus itu membawa kita di dalam doa kepada Bapa. Jadi Roh Kudus itu ya udah ada gangguan kiri kanan pikiran itu, tapi dengan Roh Kudus ini bisa membawa kita lagi bertemu lagi dengan Bapa. Fokus. Roh Kudus yang bekerja. Sehingga di situ nanti Bapak bisa berfirman menyatakan kehendaknya. Kamu harus doakan ini. Kamu harus doakan ini. Bisa kebayang itu wajah siapa gitu. Itu bimbingan Roh Kudus. Pernah saya tengah malam sekali saya doa, mungkin saya capek atau apa gitu ya, lemes, saya ketiduran doain apa gitu ya. Tiba-tiba saya sadar, saya bahasa roh, teringat saya tuh teman saya tadi baru jatuh naik sepeda motor. Saya doain dia. Itu bimbingan Roh Kudus, itu perlu sekali saudara. Bimbingan Roh Kudus. Jadi tadi ada beberapa poinnya, yaitu saya ulangi. Yang pertama waktu, kedua penyerahan total, dan yang ketiga ini Roh Kudus. Ini dasarnya saudara. Ya, pertama waktu, kita harus berani memberikan waktu. Yang kedua kita harus bisa menyerahkan diri secara total, dan yang ketiga kita minta bimbingan Roh Kudus. Ini tiga ini yang menjadi patokan kita untuk bertemu dengan Bapa setiap hari. Terus ya, ini paling penting, ini membangun mesbah di hati kita, di dalam kehidupan kita. Saudara, ini paling dibutuhkan untuk kehidupan kita setiap hari. Itu yang dibutuhkan itu apa? Firman, kasih, dan kehendak Tuhan. Yaitu dari mana kita bisa mendapatkan firman, kasih, dan kehendaknya ini? Dengan membangun mesbah pribadi. Ini merupakan kekuatan awal untuk melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Sesudah kita setiap hari bertemu dengan Tuhan, kita harus mempunyai mesbah pribadi di dalam hati kita, saudara. Di dalam hati kita ini ada mesbah pribadi. Itu kemarin itu Ibu Lani Pola ya. Halo Ibu Lani ya, Pak Bu, siapa ya? Bercerita tentang Isa. Bener ya Ming ya, Ibu Lani ya kemarin ya. Halo. Betul kok. Ya, ya, membangun di situ kita mengerti sekali ya tentang kehidupannya Isa ya. Tentang kehidupan Isa. Bisa kita lihat ya di Kejadian 26. Bentar ya. Sorry ya. Ini komputer saya. Mana Alkitab bosan loh. Saya kebiasaan itu pakai Alkitab. Jadi begitu saya dibuka di HP, saya itu keder nyarinya. Apalagi sekarang ini ya. Oh ya. Makanya sekarang tangan saya itu ya ini sekarang susah ngetik, nggak bisa ngetik. Untung Tuhan masih baik. Anak saya si Pani saya suruh tugas di Jambi. Sekarang si Jamie pulang bisa membantu saya di sini untuk ngetik, untuk ini tangan saya yang kanan nih nggak bisa ngetik, sehingga bebel itu semua. Tapi puji Tuhan karena ini saya semua bisa banyak membaca. Karena tangan saya nggak bisa mengetik, saya bisa banyak membaca. Saudara, kita tahu ya, Isa itu adalah satu-satunya itu pewaris tunggal dari bapa orang beriman, yaitu Abraham. Ya, tahu ya kita ya. Pewaris tunggal tuh satu-satunya, yaitu bapa orang beriman. Tetapi bagaimana kehidupan Isa sebelum dia mempunyai mesbah pribadi? Kita lihat. Ya, katanya di sini, maka timbullah kelaparan negeri itu, ya, kelaparan yang ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Isa pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Abimelek ini siapa? Abimelek ini adalah dulunya sahabat Abraham nih.
Ya, tentu dia mengenal Ishak itu siapa. Ya, tentu putra Abraham dia pasti tahu, gitu ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman. Tuhan bilang ya, Tuhan udah berfirman loh kepada dia loh. Udah berfirman loh kepada Ishak. Dia bilang begini. Waktu itu Ishak itu dia mau perginya ke Mesir. Maksudnya mungkin mau kerja di sana kayak mau jadi supir bajai kayak mau apa kan di Mesir banyak kerjaan ya. Gitu ya. Di sana kelaparan. Mungkin dia mau pergi ke sana gitu, ke Mesir. Tapi Tuhan masih berfirman loh sama dia loh. Tuhan bilang begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dia ini pewaris tunggal, pewaris tunggal dari Abraham. Jadi sebenarnya udah nggak diragukan lagi ya imannya Ishak itu, bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tetapi ini terputus loh. Tuhan berfirman sama dia, ya kan, sama dia. Dia hubungannya dengan Tuhan terputus, saudara. Sayang sekali loh saya melihat Ishak ini, saudara. Sayang sekali. Dia bisa putus hubungan pribadinya dengan Tuhan, padahal bapaknya itu seorang bapak yang bilang bapak beriman, ya kan, bapak orang beriman. Nah, terus janji-janji Tuhan itu semuanya ada pada Ishak, tetapi di sana Ishak itu belum mau menjawab firman Tuhan itu. Gitu. Tuhan udah katakan lagi begini ya. Tuhan katakan lagi begini kepada Ishak. Tuhan katakan di ayat yang kelima, Tuhan itu ngomong sama Ishak begini. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia dengar sih Tuhan ngomong gitu sama dia. Maka tinggallah dia di situ. Dia mau nuruti perkataan Tuhan, maka tinggallah dia di situ, ya kan? Artinya dia sudah bisa meneruskan warisan dari Abraham, saudara. Dia tinggal. Sebenarnya dia itu nggak mungkin jadi orang kelaparan, jadi orang yang bisa diganggu orang di situ ya, atau dia apa? Karena Abimelek itu adalah sahabat Abraham dulunya ya. Ya dulu pernah bersumpah-sumpah. Kalau kita baca kejadian yang sebelumnya, ya, kejadian 20 saya kalau nggak salah ya, itu Abraham dan Abimelek. Ya, mereka itu sudah bersahabat. Ya, jadi ketika orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, ya kan, dia itu kan tadi katanya dia mesti berbohong. Ya. Tetapi Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku. Pernah juga dulu terjadi sama Abraham yang seperti ini. Pada waktu dia masuk ke negeri Palestina, bertemu juga dengan Abimelek. Abimelek juga mengambil istrinya Sarah itu, tetapi bukan dijadikan istri, masih diambil. Tetapi karena Tuhan berkata kepada Abimelek, kamu akan celaka bila mengambil Sarah, ya kan? Abimelek itu menyerahkan kembali kepada Abraham. Tetapi di situ Abraham tidak berbohong kepada Abimelek. Dia katakan begini, dia ini adalah anak ayahku, tetapi bukan anak ibuku. Tapi dia jadi istriku. Itu artinya benar dia adiknya kan, saudaranya kan, satu ayah. Dia nggak berkata bohong, jujur di hadapan Tuhan, ya, sehingga Tuhan bisa kembalikan lagi. Dan disitulah Abimelek bisa bertobat dan mengenal Tuhan. Semenjak itu Abimelek penguasa di situ mengenal baik Abrahamnya, menjadi sahabat dengan Abraham, dan tentunya Ishak tinggal di situ nggak mungkin diganggu orang lagi. Kalau Ishak mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, dia tentu mempunyai kasih, mempunyai pengenalan yang baik dengan orang-orang sekitar, karena Allah itu kan mempunyai kasih yang luar biasa. Tentu Ishak di situ bisa juga menabur kasih. Seharusnya Ishak itu bisa menabur kasih kalau dia terus berhubungan baik dengan Tuhan, dengan membangun mesbah Tuhan sejak awal di dalam hatinya, saudara. Nah, kemudian sesudah itu yang ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Tuhan memberkati dia.
Tuhan memberkati walaupun dia tidak berdoa kepada Tuhan, ya tidak menyapa Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberkati dia, saudara. Memberkati dia, saudara. Sehingga akhirnya seperti ini lagi. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, saudara. Kurang apa tuh baiknya Tuhan? Dia menepati janjinya itu kepada Abraham, pada turunannya semua. Tetapi di situ Ishak sudah membangun pribadi dengan Tuhan. Halo, sudah membangun Ishak. Lupa dia kan? Karena bisnisnya, karena usahanya, karena apanya? Lupa dia, doa pribadinya itu dia lupa. Urusannya terus dia menjadi sangat kaya. Lupa dia Ishak kepada Tuhan Allah Abraham. Dia nggak ada di sini, diceritakan dia tidak ada berhubungan baik dengan Tuhan. Terus saja dia dengan menggali sumur apa semua. Dia mempunyai kumpulan domba, lembu, sapi sehingga orang Palestina itu menjadi cemburu kepadanya, saudara. Cemburu karena dia tidak menabur kaki di sana. Cemburu. Seandainya dia sudah kaya begitu, di sana banyak orang kelaparan, Ishak. Ya, banyak orang kelaparan. Lu berbuat dong. Tiap hari, ya kan? Lu hubungan dengan Tuhan begitu baik. Lu punya kasih Tuhan. Karena apa? Dia tidak mau berpaspelit. Dia lupa berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Lupa dia. Sayang sekali. Waktu itu Ishak ini, saudara. Sama dengan kita. Kalau kita bisnisnya udah maju, udah ini kita lupa. Hubungan pribadi itu lupa dengan Tuhan. Kita fokus sama usaha kita, saudara. Sehingga banyak orang yang iri. Kita bisa diganggu. Semua diteliti pajak kita seperti apa itu udah pasti, saudara. Banyak. Saudara, sehingga apa yang terjadi, saudara? Segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Palestina dan ditimbun dengan tanah, saudara. Benci orang sama dia. Kenapa orang bisa benci? Sebenarnya atau enggak, dia itu orang yang dikasihi Tuhan, tetapi kok dia nggak bisa mengasihi sesama sehingga orang bisa benci sama dia. Anak Tuhan kok dibenci orang, saudara. Saya tuh paling takut kalau dibenci orang, saudara. Saya ini anak Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Jangan sampai kita dibenci orang, anak Tuhan, saudara. Kalau kita bisa menabur kasih, itu yang terjadi sama Ishak waktu itu, saudara. Waktu itu yang terjadi sama Ishak. Tetapi coba kita lihat selanjutnya, sesudah Ishak itu menyadari, saudara, bahwasanya dia harus membangun mezbah, itu beda, saudara. Kalau kita baca di sini, diterusin di Kejadian yang baca lagi Kejadian. Ketika hamba Ishak menggali di lembah, mereka mendapat di situ air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkar, itu dia masih kerja lagi loh. Bertengkarlah, ini kepunyaan kami, itu kepunyaan kami. Berkat itu terus ditambah sama Tuhan. Digali lagi air baru, tetapi di sana itu bukan menjadi berkat, tapi jadi pertengkaran. Saudara, bukan jadi berkat, jadi pertengkaran. Dia menemuin lagi, katanya ini, ia pindah dari situ dan menggali lagi sumur lain lagi, tetapi tentang sumur itu mereka bertengkar. Ini yang terakhir nih, baru dia tahu. Ini yang terakhir. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, lalu malamnya macam mana? Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ditegur Tuhan lagi dia sekali lagi. Saudara, ditegur Tuhan dia. Apa kata Tuhan? Aku akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemah dan hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, sesudah itu dia baru membangun mezbah. Dia sadar
Membangun hubungan. Semenjak itu, ya kan, baru musuh yang tadi yang mengusir yang namanya Abimelek, dan yang namanya Abimelek datang mendapatkan dia bersama dengan Azwat sahabatnya Pikol. Ya, dia kata gini, tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka itu apa? Pertobatan terjadi mereka, ya. Beda. Tadinya dimusuhi, dibenci, sekarang jadinya begini. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikuti perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan lagi berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai, bahkan engkau sendiri yang diberkati Tuhan. Sehingga yang tadi membenci dia, saudara, yang mengusir dia di tempat ini, menjadi sahabat dan menjadi orang mengasihi dia. Itu karena apa? Sesudah dia membangun mezbah, membangun kembali hubungan pribadinya dengan Tuhan, baru terjadi pemulihan. Saudara, sebelumnya karena gak ada waktu, apa sibuk, semua mengejar, perusahaan mengejar. Ini yang terjadi sama Isa. Isa ini seorang anak dari bapak orang beriman. Saudara, ini sungguh luar biasa, saudara. Makanya saudara, mari kita bangun pribadi kita dengan Tuhan. Jangan lagi kita terus terfokus kepada bisnis, terfokus kepada usaha-usaha kita yang sudah maju. Jangan lupa membangun mezbah. Sangat penting. Mezbah Tuhan ini sangat penting. Makanya kita sering berkata begini, ya. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Saudara, ini penting sekali, saudara. Next. Oh sorry, waktunya udah mau habis. Oh ya. Ke pertanyaan sharing aja kok. Oh ya, kita sambung lagi ya. Soalnya masih banyak nih, chat. Oke. Ya. Oke. Itulah saudara, bahwa saja kita tuh penting sekali membangun mezbah. Yaitu pertama, itu tadi contoh dari Isa, yang bagaimana dia harus membangun mezbah sehingga hidupnya bisa dipulihkan kembali. Ya, tadi yang pertama untuk kita membuat doa pribadi sebagai dasar daripada tiang-tiang doa kita, itu yang pertama. Waktu harga mati. Ya, bagaimana pembagian doa yang sudah diberikan kepada kita, jam-jam doa kita itu, ya, jangan ada ditawar lagi. Itu permohonan saya. Lakukan, ya. Yang kedua, penyerahan total, serahkan kehidupan kita dengan total. Dan yang ketiga, minta bimbingan Roh Kudus. Jangan ada tahun, kasihan itu Lause sudah dipakai Tuhan, ya, seperti itu, ya. Kita harus dukung, kita harus doakan dia, saudara. Harus doakan dia secara pribadi. Ini harga mati bagi saya. Cara pribadi, dia sudah membangun semua ini. Saudara, ini kesaksian saya sedikit, ya, Cat, ya. Kesaksian saya sedikit begini. Ya, kemarin minggu yang beberapa bulan yang lalu, ya, itu saya mengikuti doa itu menara doa dari Ron Ryan, ya. Itu sungguh luar biasa. Itu emak-emak semua itu, ya, nubuat luar biasa. Mereka doa itu. Itu semua akibatnya apa bisa terjadi seperti itu. Saudara, itu semuanya itu efek dari doa pribadi mereka. Mereka kenceng doa pribadinya, saudara. Sehingga pada waktu mereka bersatu, berkumpul berdoa, itu nubuat semuanya keluar dengan luar biasa, saudara. Luar biasa sekali. Ini saya percaya doa pribadi mereka itu begitu kencang. Jadi Lause, ditekankan nih doa pribadi kepada jam-jam doa itu harus tidak ada tawar lagi. Saya mohon kepada Lause. Baik, Pak. Ya. Baik. Doa pribadi ini harga mati bagi saya. Seperti itu. Walaupun lu nggak hadir dalam pertemuan doa, nggak apa-apa. Itu bagi saya masih bisa saya ampuni. Tetapi doa pribadi, jam-jam doa pribadi, ini masih banyak lagi yang mau saya ceritakan. Bagaimana tentang Daniel, bagaimana tentang Hizkia, bagaimana tentang Elia. Saya masih mau ceritakan seharusnya, saudara. Nanti beri saya waktu deh. Untuk kita supaya tahu doa pribadi ini efeknya seperti apa, gitu.
Saya kelihatan sakit nggak ini, saudara? Saya kelihatan sakit nggak? Kalau saya lagi begini, nggak ada orang bilang saya sakit, saudara. Tapi kalau pergi lihat, periksa ke dokter, seluruh tubuh saya ini hancur, saudara. Tapi karena apa? Roh saya menyala-nyala. Ini semuanya saya rasakan efek dari apa? Doa pribadi, pertemuan saya dengan Tuhan, sehingga biar roh apapun mari saya berani hadapin gitu. Itu efeknya, saudara ya. Jadi saya minta ini harga mati doa pribadi ya. Ya baik, kita masuk ke katanya sih harus dipotong sampai di sini. Kita masuk di dalam sharing. Ini pertanyaan sharing kita. Bagaimana kehidupan doa pribadi saya? Cat, tolong dibacain, Cat. Oke, ini pertanyaan sharing dari Ko Johan. Bagaimana kehidupan doa pribadi saya? Yang kedua, apa kendala yang saya alami dalam membangun kehidupan doa pribadi? Ya. Di foto atau di screenshot, kita akan sharing 40 menit